Indonesia, negara kita ini merupakan salah satu negara konsumen produk otomotif yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Tahun 2019 tercatat 133 juta unit kendaraan bermotor yang terjual di Indonesia. Dan banyaknya penjualan kendaraan bermotor itu berarti apa? Banyak polusi. Produsen otomotif hari ini berlomba-lomba membuat kendaraan yang ramah lingkungan. Caranya macam-macam. Salah satunya dengan mobil listrik. Kenapa mobil listrik? Karena kita tahu mobil-mobil sekarang umumnya menggunakan bahan bakar bensin atau bahan bakar minyak kali ya. Nah, biasanya sih menggunakan bahan bakar yang seperti itu. Tapi itu tidak ramah lingkungan karena kita tahu sumber daya alam semakin hari, semakin tahun terus berkurang. Dan tidak menutup kemungkinan suatu hari yang fatalnya pasti kita kehabisan sumber daya alam dan kita harus menggunakan gagasan yang baru sehingga kita tidak terlalu menggunakan sumber daya alam tapi kita menggunakan sumber daya alternatif yang justru lebih bermanfaat dan ramah lingkungan. Tapi mobil listrik di Indonesia cukup sulit karena masalah fasilitas. Tapi di tahun 2021, mobil listrik tanpa dicas bukan suatu hal yang mustahil. Ini adalah Nissan Kicks e-Power. Seperti namanya, e-Power adalah teknologi mobil listrik. Apa yang menjadi pembedanya mobil listrik ini dengan mobil listrik yang berada di pasaran? Pasti kalian penasaran kan? Ayo kita cari tahu. Kita bertemu dengan Mas Wiwit. Dia adalah salah satu pegawai dari dealer Nissan Samarinda. Mas Wiwit ini orang yang sangat paham betul tentang apa yang ada di dalam mobil ini. Dan hari ini saya sangat beruntung diberi kesempatan untuk melakukan test drive dengan Nissan Kicks e-Power ini. Ini memang nggak ada suaranya sama sekali, suara mesin itu nggak ada ya? Dia agak bersuara pada saat dia mengecas nanti. Iya. Maksudnya tuh kalau andai orang itu berhayal atau lagi nyantai banget ini nggak terasa banget, oh tau-tau nyampe. Iya, karena nggak ada suara mesinnya ya. Nggak ada suara mesin, biasanya tuh ada suara yang bising. Kan mobil listrik seperti itu. Nggak ada. Nah, ini yang saya belum terlalu paham nih, e-Power ini apa, dan ini kan pakai bensin juga, tapi ini mobil listrik. Itu sudah makanya kenapa namanya e-Power kan? Iya. Nah, e-Power ini merupakan penyempurnaan dari mesin mobil listrik Nissan Leaf. Pernah dengar nggak Nissan Leaf? Nissan Leaf ya. Nah, Nissan Leaf itu murni listrik itu. Nah, diambil dari Nissan Leaf itu, jadi dibuatlah sistem e-Power ini. E-Power ini merupakan sistem yang mengubah tenaga bensin menjadi tenaga listrik. Jadi tenaga penggerak ini murni 100% pure listrik. Pure listrik. Tapi tenaga yang didapat dari listriknya itu dari bensin itu, dari bensin. Jadi Mas Wiwit, kita nggak perlu instalasi. Biasanya kan kalau mobil listrik ada instalasi tempat buat listrik juga di rumah gitu, perlu nggak sih? Atau nggak perlu lagi ya? Nggak perlu. Jadi cukup seperti mobil biasa kan, isi bensin seperti biasa. Nah, dari itu dia dari mesin bensin itu mengubah dia jadi tenaga listrik tersebut. Baru selain itu Mas, ini kalau untuk power sendiri torsinya itu gimana Mas? Kalau Nissan Kick ini powernya dia 129 PS. Kemudian kalau torsinya itu di 260. Besar itu. 129 ya? Itu kalau di mobil biasa aja kayak Livina aja 104. Kemudian kayak Juke itu 114. Jadi powernya lebih besar malah. Lebih besar. Kalau sampean pakai normal, sampean injak gas beda tuh. Oh iya ya, tadi kita pakai yang smart, dia rasanya itu seperti ada yang nahan sih sebenarnya. Aku ngerasain nggak ada yang nahan gitu, cuman pas ini nggak langsung meluncur aja. Berarti ini cocok kalau misalnya lagi di jalan tol kali ya. Jalan tol yang bebas hambatan itu pas banget. Benar. Kita coba kembali ke mode sport. Mode sport apalagi sudah saya nggak bisa berkata-kata lagi Mas. Ini juga pertama kalinya saya naik mobil listrik dan untuk tarikannya yang saya rasakan lebih enak dan nyaman ya. Karena kalau sudah nyaman itu mau jalan jauh aja nggak terasa. Ini udah cukup jauh kita jalan dari keliling kota ya,
Atau mau coba yang normal itu lebih Coba mungkin bertenaga boleh ya. pakai normal Mas. Sudah. Iya ya, lebih ya. laju ya. Cuman ini dia beda. Jadi dia kalau di remnya itu nggak seperti di mode smart ya? Iya, itu Mode namanya smart. Oppo. Oppo. Nah, jadi di mode smart dan Eco itu berfungsi dia Oppo One Pedal Operation. Jadi kalau ini kita ngerem sendiri ya. Ini auto rem. Oh ya, kita manual Kita ya, yang manual rem. manual sendiri. Gitu. Kalau untuk mobil Nissan Kick ini sendiri untuk jarak tempuh gimana Mas? Kalau Nissan Kick ini termasuk irit ya, karena dia jarak tempuhnya kalau untuk kita pemakaian jalan raya atau ya kondisi di kota-kota itu kurang lebihnya per liter 21. 21. Kalau jalan tol ya kurang lebihnya dia 25 meter, benar. Jadi irit tuh. Sangat irit. Apalagi kalau nggak salah di sini ada teknologi namanya ekosistem. Eco Drive. Eco Drive ya. Drive mode, sorry. Drive mode. Jadi drive mode dari Nissan Kick Power ini ada 3. Jadi yang pertama itu ada Eco mode, kemudian Smart mode, kemudian yang normal biasa. Yang normal biasa. Jadi kalau Eco mode kita pakainya pada saat jalanan macet, kondisi macet, itu benar-benar menghemat tenaga tuh. Ya. Jadi listriknya juga lebih irit yang kita pakai. Benar. Seperti itu. Kemudian kita ada yang smart tadi, kita pemakaian jalanan normal untuk di jalan-jalan kota. Misalkan tidak macet, kita pakai aja smart. Dia lebih bertenaga dibanding Eco tadi itu. Yes, benar banget. Kalau misalkan kita mau pakai jalan tol, kita pakai yang normal. Jadi mobil ini apakah ngecasnya dia ketika dia mati atau memang ada mode tertentu yang istilahnya harus ditekan terlebih dahulu atau harus di standby kan, atau kita selama perjalanan ini dia ntar otomatis? Nah, kalau e-Power ini dia Nissan Kick ini tersetting memang secara otomatis. Otomatis Mas ya? Nah, secara otomatis. Jadi kalau pada saat-saat tertentu dia otomatis ngecas sendiri. Nah, ada juga sistem yang secara manual kita bisa ngecas. Kita tinggal tekan tulisan EV ini, ditahan selama 2 detik. Dalam modenya mode Eco atau Smart, dia nanti ngecas. Oh, ngecas. Jadi sesuai keinginan kita, kalau kita mau ngecas bisa. Gitu. Siap. Tapi kalau kita nggak ngecas, dia otomatis pada saat diperlukan ngecas sendiri dia. Oh, dia langsung auto ngecas gitu ya? Jadi kita nggak usah panik. Tapi kalau misalnya tadi kan yang saya masih bingung ini mobil ini kan ibarat saya taruh di rumah nih, baru kan ibarat sisa baterainya itu sekarat. Apakah dia ntar otomatis ngecas gitu? Enggak. Jadi kita kalau misalkan kayak gitu, kita cas aja. Oh, pas ini lagi parkir pas atau lagi parkir bisa, atau sambil jalan juga sebenarnya bisa. Oh, bisa sambil jalan ya? Sambil jalan bisa, sambil parkir juga bisa. Baru ini kan tadi ada ini kan belum kita bahas di sini ada apa namanya, ini rem tangan ya? Nah, handrem. Dia handbrake ya, handbrake. Parkirnya pakai tombol. Oh, sudah pakai tombol. Jadi simulasinya sama, cuman udah pakai tombol. Jadi kalau kita mau handbrake kita tinggal tarik ke atas gitu ya, naikkan ke atas. Baru kalau mau dilepaskan pencet aja ke bawah. Iya, sama aja kayak lepas ya, sama. Tarik sama. Terus itu Mas, itu kan di bawahnya tuh ada di belakangnya tulisan handbrake itu, di belakang ada lagi tuh tombol. Itu tombol buat apa sih Mas? Itu auto hold. Auto hold itu dipakai kalau misalkan cocok jalanan macet itu. Biasa kalau kita nggak ada auto hold itu maju, ya kan? Ngerem, handrem. Kalau lama kan? Iya, handrem dikit, handrem. Maju, jalan lagi, maju, handrem. Nah, kalau auto hold ini cukup kita gas, rem, rem kaki, nggak usah pakai anu lagi, dia secara otomatis sudah ngemasang handrem sendiri. Kemudian kalau kita injak gas, handremnya dia otomatis lepas sendiri. Itu itu fungsinya dari auto hold, memudahkan bagi driver itu kalau pada saat macet. Cocok banget kalau di macet itu dipakai. Jadi nggak capek juga gitu driver ya. Apalagi yang basicnya harus berpergian ke sana kemari atau lagi berpergian jauh kali ya. Benar. Nah, ini ada tulisannya time for a break. Nah, karena dia mungkin membaca berkendara kan beda tadi mungkin dari sebelumnya. Jadi kelihatan mungkin saya lelah gitu kali ya. Oh, kelihatan ya. Ini canggih banget ini. Ini serius, ini ada salah satu fitur, jadi kita tuh nggak perlu khawatir. Jadi dia bisa menganalisa dengan dengan kita penggunaan kendaraan ini, dia tahu kayaknya orang ini capek, kayaknya perlu istirahat. Jadi ini baik, jadi dia udah ngasih ingat tuh time to break. Ya bener banget, sudah disuruh istirahat ya Mas. Disuruh ngopi ya. Itu udah tuh tanda kopinya tuh. Oh ya Mas Wiwit,
ini denger-denger kalau isunya mobil listrik Indonesia ini masih sangat minim peminatnya, dan isunya lagi ini masih kurang didukung. Kalau menurut Mas Wiwit ini gimana, Mas? Nah, kalau untuk sekarang memang mobil listrik yang pure murni listrik itu masih belum didukung ya. Kalau kayak infrastrukturnya masih belum ada nih, kayak di kota-kota kita seperti ini masih belum ada infrastrukturnya. Makanya Nissan Kick ini hadir dengan cukup mengisi bensin, kemudian tetap kita bisa menggunakan tenaga listrik seperti itu. Jadi tapi untuk kedepannya dari produk Nissan rata-rata mungkin lebih banyak menggunakan mobil listrik seperti itu, karena kedepannya mobil listrik ini sangat menjanjikan. Iya benar. Karena kita memang harus mengalami perubahan yang lebih baik seperti itu. Iya. Akhirnya kita selesai nyobain test drive mobil Nissan Kicks e-Power. Dan kalian tahu nggak, Nissan Kicks e-Power ini ternyata adalah pelopor e-Power pertama di Indonesia. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan, atau mungkin dari kalian ada langsung mau nyobain aja Nissan Kicks e-Power ini, kalian bisa langsung pergi ke Jalan Wahid Hasim, tepatnya di dealer Nissan Sempaja. Dan kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.